Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti kegiatan fun run bersama teman-teman pelarian di Kota Bandung. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh Strive dan bekerja sama dengan You Maju Coffee Shop. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang Strive yang menjadi salah satu pionir atau brand lokal pertama di bidang sport nutrition. Mumpung lagi bareng sama foundernya nih guys, hehehehe. Yuk langsung aja kita kepoin. Oke guys, saat ini saya sudah bersama dengan Ko Edo. Beliau adalah salah satu foundernya dari Strive Indonesia. Salam kenal, saya Endo Bawono. Tadi sudah disebut salah satu founder dari Strive yang kami dirikan sejak 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kok. Iya. Bisa cerita sedikit tentang Strive ini apa aja sih gitu? Kenapa ada Strive itu? Awal mulanya itu tuh lahir ide konsep untuk mendirikan Strive karena saya dulu tuh sebenarnya balik berapa tahun sebelumnya saya tuh ex atlet nasional di cabur tenis. Cabur tenis, Iya. ex atlet nasional tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun mid 90 sampai lalu saya tahun 2003 lah 2003 pensiun. senior. 2003 pensiun, saya baru mulai merintis. Oke, terus gimana kok bisa tercetus ini bikin sport nutrisi ini? Ya itu habis pensiun dari tenis, saya ngambil kerjaan biasa sebagai akuntan, nggak olahraga, gemuk lah, naik 20 kilo. Lalu olahraga pertama yang saya tekunin tuh untuk nurunin berat badan, goes. Sepeda. Oke. Dasar ex atlet. Pengennya selalu lebih baik dan mau ikut grup yang paling kuat. Oke. Dari situ nggak ngerti tuh, ternyata kalau kita goes tuh ibaratnya kayak motor balap, harus diisi nutrisi. Belajar dari teman-teman, diajarin nih makan produk import ini bensinnya nih. Oh gitu. Oke, karena goes juga jaraknya itu kan cukup jauh ya. Jauh, betul. Dan ini peralihan ya dari tenis ke goes karena Iya. pengen nurunin berat badan. Iya. Dan akhirnya malah jadi belajar gitu ya. Iya, tambah fit, lalu diajarin teman-teman yang udah suhu-suhu yang udah kenceng-kenceng nih, kamu ikut race ini, lalu belajarlah dari situ pentingnya nutrisi. Dari situ lihat, terinspirasi dengan produk-produk luar. Oke. Lalu di lokal juga kok nggak ada brand. Untuk konsumsi sendiri susah, mesti beli, dan belinya pun juga susah kan, karena nggak semua toko masukin import. Jadi dari situ ada teman yang nyetuk, aku ada ini nih temen yang bisa ngeracik, coba aja kerjasama. Nah dari situlah pertama sebenarnya buat konsumsi sendiri, karena awalnya karena yang ditawarkan di pasaran lokal nggak nendang. Lalu import, waduh kemahalan dan availability-nya susah Ya. Jadi pertama tuh ya bikin sendirilah sama buat teman-teman geng yang suka balapan. Dari situ kok ada kesempatan nih, jadi ya dikembangkan pelan-pelan, belajar dari komunitas, nanya-nanya feedback. Kalau produk import ini, ini kekentalannya terlalu kental, saya catat. Ya ngulik-ngulik sendiri, improve dari teman-teman. Jadi Strive bisa berkembang ya karena dari bantuan teman-teman sih, saya dengerin feedback aja. Oke. Dan atlet-atlet seperti Mas. Kalau boleh tahu ini produk-produknya nih apa aja? Ya, jadi kalau dari Strive itu ada 3 pilar kita. Dari sebelum, sesaat dan sesudah. Setelah. Jadi produk kalau sebelum tuh biasanya energy bar. Energy bar yang mana nih? Energy bar yang ini. Oke, ini buat sebelum ya? Sebelum. Apapun itu olahraganya? Iya, betul. Jadi yang sifatnya endurance atau bukan? Apa aja sih sebenarnya? Apa aja? Iya. Jadi ini bisa dikonsumsi sebelum melakukan aktivitas olahraga, apapun itu olahraganya. Ini yang Strive bar ya? Betul. Oke. Lalu kan kalau pas saat kita melakukan olahraga, kita perlu sesuatu yang gampang dicerna, gampang ditelan. Nah ini adalah liquid gel. Ini yang gel ini. Energy gel. Termasuk saya juga pakai ini.
sehari-hari dalam latihan, terutama saat long run itu kan durasinya di atas 1 jam, saya pasti selalu pakai ini. Apalagi hari H waktu race tuh, wah butuh banget. Itu nggak untuk atlet maraton, terus atlet sepeda. Terus apa lagi kira-kira selain 2 cabang olahraga itu? Basket. Oh basket juga bu? Tenis. Basket, tenis juga bisa pakai ini ya? Iya. Terus sepak bola, Persija juga kami support. Oh gitu. Iya. Oke, Strength Gel ini untuk Semua during ya, olahraga selama sih, ya. iya. Oke. Terus kalau untuk yang after ada produk apa nih? Ada whey protein. Oh iya, ini protein ini. Terus ada protein bar. Protein bar. Lalu yang terakhir ini produk fun lah, karena di komunitas Gowes tuh kita ada aktivitas kalau hari recovery namanya Gomami, Gowes makan mie. Oke, Gomami, Gowes makan mie. Keren juga. Jadi daripada makan mie yang high karbo, kami setim gimana caranya formulasi yang protein tinggi. Jadi kita ciptakan ini. Next kayaknya harus bikin run for me, run for noodles gitu ya kali ya. Nah ini nih, kalau ini memang sangat ngebantu sih protein ini kan untuk pemulihan kok ya. Betul. Recovery. Betul. Buat maraton ini perlu banget ini setelah buat latihan. Ini whey ya bentuknya whey. Sedangkan yang ini adalah bar ya. Betul. Ini bar, jadi memang gampang ya ditaruh di tas, kita bawa gitu, buat kami bekal beri lah. opsi beberapa inilah untuk after atau setelah, kalau bosen makan whey bisa disubstitusi dengan ini, karena kan hitungannya kan kalau untuk recovery kan sekitar 2 gram per berat badan kan. Jadi ya kalau dan setiap kali makan kan minimal kan 20 ya. Dan bisa kita cicil tuh, misalnya saya berat 70, berarti kan saya perlu 140 gram tuh kalau habis hard run. Iya. Jadi minimal sekali saya makan tuh saya ngejar 30. Tapi saya cicil sampai malam ngehit 140. Karena yang seperti Mas Agus bilang, kalau besoknya ada pengerjaan berat kan saya pemulihannya mesti cepat. Betul, ini membantukan untuk pemulihan dan juga pembentukan otot, ya kan ya. Betul. Terus yang menarik nih, mie. Nah, kalau saya teman-teman ya, kalau habis long run atau habis race itu biasanya suka hilang nafsu makan. Dan saya paling bisa saya terima mie-nya pun kadang ada mie kuah, mie goreng, tergantung selera. Nah, kalau untuk Strength sendiri ini produknya mie-nya mie apa aja? Ada mie kuah, mie rebus, mie goreng juga? Iya, ada mie kuah rasa yang bawang, lalu yang kering mie goreng. Oh gitu, lengkap juga berarti ya? Iya. Jadi ini kalau ditambah telur, ini kan mie-nya sendiri udah kandungan proteinnya 13 gram. Tambah suiran ayam, tambah telur, itu bisa ranging antara 20 sampai 30 gram. Itu kita tambah sendiri ya? Iya. Oh, aku pikir udah ada satu paket di sini. Iya. Basicnya baru 13. Baru 13. Belum nyampe nih, R&D-nya ke 20. Kalau nambah ya harganya berarti ya agak sedikit lebih tinggi ya? Iya. Kalau boleh tahu, boleh spill nggak nih harga-harganya nih? Seharusnya terjangkau, itu salah satu misi dan visi dari Strength juga, agar membuat produk sport nutrisi yang harganya terjangkau. Kalau dibandingkan dengan harga import, kita tuh di kisaran harga 15. Kita mulai yang ini dulu deh. Mulai gel. Yeah. Dari yang ini dulu dong, yang sebelum dulu. Dari yang sebelum ya. Bar. Kita mulai dari energy bar. Ini sekitar berapa harganya? Sekitar kalau satu box itu sekitar 90 ribuan. 90 ribu isinya berapa? Ada 5. Ada 5. Berarti kan 16 ribu satu. 16 ribu satunya, ya masih terjangkau. Dan itu setara dengan sebenarnya produk import di negara asalnya yang harganya hanya $1. Betul. Which is 15 ribu juga. Ya, tapi ketika kan masuk ke Indonesia, landed cost jadi bisa 30-40 ribu, jadi terlalu mahal. Jadi itu memang salah satu misi kita sih, untuk sport nutrisi nggak boleh mahal. Betul. Harganya terjangkau gitu ya? Iya. Oke. Yang berikutnya yang gel ya. Nah, gel ini selama aktivitas olahraga nih. Ini harganya berapa kok? Boleh kok di-spill kok. Satu box ini 75 ribu. 75 ribu isi berapa? Isinya 5. Berarti 15 ribu. 15 ribu. Yeah. Oke, masih terjangkau lah ya. Apabila kita compare dengan brand-brand yang dari luar. Setelah itu kita masuk ke yang ini, protein. Whey protein. Ini berapa kok? Ini di kisaran 29.000. 29.000 per box. Per saset. Oh, per saset. Ini berapa saset isinya nih? Isinya ada 5. 5. Berarti kalau per box ini berapa? Ini 100
150 nih. 150 ada 5 saset. Berarti bisa 5 kali penyajian ya. Oke. Kita lanjut ke yang bar nih. Nah, protein bar nih. Berapa kok? Ini satu barnya 29.000 kali 5. Hampir sama kayak kurang lebih hampir sama ya. Karena protein ingredientnya memang lebih mahal. Dibanding yang lain ya. Ini juga kebutuhan pokok sih kalau untuk atlet ya, protein itu kan ya. Kemudian kita masuk ke mie. Strive mie nih. Mie ini karena kandungan proteinnya per kemasan hanya separuh, jadi harganya lebih murah dikit di 15.000. 15.000 untuk karena satu 13 gram, ini kan 24 gram. Nah, tapi hitungannya kan lebih mahal kalau dibanding dengan mie brand-brand lokal yang lain. Iya, betul. Gimana nih? Karena mie ini sebenarnya bukan instant noodle. Ini dibuat mayoritas bahan bakunya pakai protein. Dan nggak pakai micin. Dan nggak digoreng. Ini dipanggang. Dipanggang. No micin. No micin. Yang pasti lebih protein. Wajar harganya segitu gitu ya. Jadi teman-teman ini yang memang produk-produk Strive ini memang apa ya? Produk yang memang dibuat untuk kebutuhan atlet gitu ya. Nggak sembarangan kan gitu. Oke, kok mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman pecinta olahraga khususnya? Untuk sport nutrisi sendiri tuh saya banyak lihat teman-teman yang bukan non elit menganggap sport nutrisi itu bukan sesuatu yang perlu dilatih. Padahal penting banget ya? Iya, jadi sebenarnya semua merek itu semua sama bagusnya menurut saya. Mau Strive kayak mau merek import, merek lokal yang lain. Yang penting itu harus ditrain juga perut kita. Betul. Karena sekarang konsepnya itu banyak orang, banyak temen yang anggap mau maraton di sini itu kayak obat ajaib aja, beli sehari sebelum, seminggu sebelum, tiba-tiba makan berharap karena si Kipchoge pakai ini, saya pasti pakai ini bisa finish dan bisa PB. Nggak dibiasakan di latihan. Yang ada adalah nanti mual, kram. Nah itu tuh. Itu yang saya lihat yang perlu banyak diperhatikan. Kesalahan utama yang perlu mindset itu diganti. Mindset diganti dan ya harus mau belajar gitu ya. Dan ada lagi? Dari Strive sendiri nih, karena saya memang mantan atlet, mimpi saya itu membantu atlet-atlet nasional supaya teman-teman kita ini juga, saya kepengen tuh, mimpi saya tuh kalau di luaran di Amerika, gimana masyarakat awam memuja atlet-atlet nasional sebagai dewa-dewanya mereka. Wah, itu saya merinding. Jadi mimpi Strive itu mau menghasilkan ya atlet-atlet nasional, kita bisa menghasilkan result-result dunia gitu. Emas di Olimpiade, lagu Indonesia Raya dikemenangkan, itu saya pasti selalu kalau nonton itu pasti netes air mata. Jadi saya pengen menghimbau teman-teman, ayolah belajar support atlet-atlet nasional karena mereka ini ya pahlawan-pahlawan kita. Iya, kalau untuk saat ini ya negara kita baru mau menuju ke sana. Gitu ya. Sudah trennya udah mulai bagus. Ada lagi kok? Itu saja sih. Itu aja. Terima kasih. Nah, itu ya, jadi teman-teman, namanya program latihan itu bukan melulu kita bicara bentuk-bentuk latihan, tetapi juga ada yang namanya recovery-nya harus diperhatikan, dan salah satunya adalah nutrisinya juga itu masuk dalam program latihan. Itu saling berkaitan, bagaikan mata rantai yang saling berkaitan. Nggak bisa teman-teman hanya berlatih fokus dengan programnya, tetapi nutrisinya tidak diperhatikan. Kemudian recovery-nya juga tidak diperhatikan. Tidak bisa. Itu harus berjalan beriringan. Itu ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya pagi ini, Ko. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ko Edo ini bisa menambah wawasan buat rekan-rekan pecinta olahraga, khususnya pecinta olahraga lari. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa dukung YouTube channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Thank you, Ko.